Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dengan NIM 4012211020. Di sini saya akan membuat video mata kuliah Sosiologi Hukum. Restoratif justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologi, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Restorasi keadilan, juga dikenal sebagai restorasi justice, adalah pendekatan alternatif dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memperbaiki dampak dari tindakan kriminal dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini berbeda dari pendekatan tradisional yang lebih berfokus pada hukuman terhadap pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban dan proses pemulihan. Prinsip utama dari restoratif justice adalah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem tradisional, biasanya pelaku dihukum dengan hukuman penjara atau denda, sementara korban seringkali merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang tetap ada. Dalam pendekatan restoratif justice, terjadi dialog antara korban, pelaku, dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai dengan semua pihak. Ini dapat mencakup permintaan maaf, restitusi, atau tindakan lain yang membantu memperbaiki dampak tindakan tersebut. Pendekatan ini berusaha untuk mendorong pertanggungjawaban dan belajar dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat mengurangi tindakan pengulangan kejahatan. Dasar hukum restoratif justice: 1. Undang-undang kriminal atau perdata. Beberapa negara telah menyusun undang-undang yang secara khusus mengatur penerapan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana atau perdata. Undang-undang semacam ini dapat menyediakan dasar hukum untuk mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam proses penanganan kasus-kasus tersebut. Kedua, kode etik atau pedoman. Di beberapa yurisdiksi, restoratif justice mungkin diakui melalui kode etik atau pedoman yang dikeluarkan oleh badan-badan hukum atau lembaga pemerintah terkait. Pedoman semacam itu memberikan peraturan bagi para profesional hukum dan bekerja sosial dalam penerapan pendekatan restoratif. 3. Inisiatif pemerintah. Beberapa negara atau pemerintah daerah mungkin menerapkan beberapa restoratif justice melalui inisiatif pemerintah atau proyek khusus. Pemerintah dapat menyediakan dana atau sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program. 4. Pengadilan alternatif. Restoratif justice juga dapat diterapkan melalui program-program pengadilan alternatif yang mendukung penyelesaian kasus melalui mediasi, perundingan, atau pertemuan dengan pelibatan korban, pelaku, dan masyarakat. 5. Keputusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan untuk merujuk kasus ke program restoratif justice sebagai alternatif dari proses peradilan pidana tradisional. Restorasi keadilan menempatkan korban sebagai pusat perhatian, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik dan mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan kriminal, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta membangun kembali kepercayaan dalam masyarakat. Ada beberapa prinsip utama dalam restorasi keadilan, termasuk: yang pertama, keterlibatan korban. Korban yang memiliki peran dalam proses restorasi, termasuk dalam pengambilan keputusan tentang penyelesaian konflik. 2. Akuntabilitas. Pelaku diharapkan bertanggung jawab atas tindakannya dan terlibat dalam proses pemulihan. Yang ketiga, reintegrasi. Restorasi keadilan juga bertujuan untuk membantu pelaku agar dapat kembali ke masyarakat dan mencegah terjadinya tindakan kriminal di masa depan. Keempat, kolaborasi. Proses restorasi melibatkan kerjasama antara berbagai pihak termasuk pelaku, korban, keluarga, dan komunitas.
Proses restorasi keadilan biasanya melibatkan mediasi antara pelaku dan korban, diawali oleh fasilitator yang netral. Selama mediasi, kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk berbicara, mendengarkan, dan mencapai kesepakatan tentang bagaimana mereka dapat memperbaiki kerusakan yang terjadi. Meskipun restorasi keadilan memiliki manfaat yang signifikan, pendekatan ini tidak selalu cocok untuk semua jenis kejahatan atau semua kasus. Namun, sebagai alternatif yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, restorasi keadilan terus berkembang dan menjadi bagian penting dari upaya menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkelanjutan. Lalu, untuk pertanyaannya, apakah kasus tersebut termasuk ke dalam bentuk restoratif justice? Menurut pendapat saya tidak, karena kasus pencurian motor di mana pelaku pencurian motor dibakar oleh warga tidak termasuk dalam bentuk restorasi keadilan. Restorasi keadilan bertujuan untuk memperbaiki dampak dari tindakan kriminal dan melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses pemulihan dan rekonsiliasi. Dalam kasus tersebut, tindakan membakar pelaku pencurian motor oleh warga merupakan tindakan kekerasan yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan prinsip restorasi keadilan. Restorasi keadilan menekankan pada penyelesaian konflik melalui dialog, pemahaman yang upaya untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Dalam kasus kekerasan seperti pencurian motor yang berujung pada tindakan kekerasan terhadap korban, proses hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku untuk diterapkan untuk menegakkan keadilan dan menjamin perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, pentingnya untuk dicatat bahwa penerapan restoratif justice dalam kasus tersebut harus memperhatikan berbagai faktor, termasuk tingkat kerusakan yang ditimbulkan, kesediaan semua pihak untuk berpartisipasi, dan kebutuhan untuk menjaga keadilan dan keamanan. Setiap kasus harus dievaluasi secara individual untuk menentukan apakah restoratif justice merupakan pendekatan yang sesuai dalam penyelesaian kasus tersebut. Kesimpulan tentang restoratif justice adalah: 1. Fokus pada pemulihan. Restoratif justice bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak kriminal, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta memperkuat kembali ikatan sosial dalam masyarakat. Kedua, keterlibatan semua pihak. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Ketiga, alternatif yang manusiawi. Restoratif justice memberikan alternatif yang lebih manusiawi dalam penegakan hukum dan memperhatikan kebutuhan emosional dan psikologis. Keempat, mendorong pertanggungjawaban. Meski fokus pada pemulihan, restoratif justice juga mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya. Yang kelima, konteks individual. Setiap kasus dalam restoratif justice dievaluasi secara individual sehingga pendekatan yang diambil dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks spesifik dari kasus tersebut. Dengan demikian, restoratif justice merupakan pendekatan yang memberikan ruang bagi pemulihan, pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi dan penyelesaian konflik kriminal. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi restoratif justice dan jawaban tentang kasus tersebut. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.